Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahmatul Fajri, studi Informatika, Pendidikan Profesi Guru, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami lebih dalam tentang konteks dan karakteristik manusia Indonesia. Nilai-nilai apa saja yang dikehendaki dari identitas manusia Indonesia. Sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, agama, bahasa, manusia Indonesia memiliki ciri khas dan nilai-nilai yang menjadi ciri khas atau keunikan mereka di dunia internasional. Indonesia memiliki ciri khas dan nilai-nilai yang menjadikan mereka unik di mata internasional atau di mata dunia. Yang pertama, ada nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, nilai religiusitas. Pertama, kita bahas tentang Kebhinneka Tunggal Ikaan. Sebuah nilai yang menjadi landasan utama dalam membentuk identitas manusia Indonesia. Kebhinneka Tunggal Ikaan mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan pemeliharaan persatuan dalam keberagaman. Kebhinneka Tunggal Ikaan merupakan nilai yang sangat penting dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Nilai ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. Di Indonesia, kita bisa melihat contoh Kebhinneka Tunggal Ikaan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, di kehidupan sosial, masyarakat Indonesia secara tradisional menerapkan konsep gotong royong, di mana orang-orang saling membantu dalam berbagai kegiatan, mulai dari membersihkan lingkungan hingga merayakan peristiwa penting. Gotong royong adalah manifestasi nyata dari semangat kebersamaan dan saling menghargai di tengah-tengah perbedaan. Di desa yang berada di Kecamatan Talihura, Kabupaten Sika ini, rumah bisa dipindah-pindah posisinya sesuai dengan kebutuhan. Jika pemilik rumah ingin memindahkan posisi rumahnya, maka bisa dipindahkan tanpa perlu dibongkar. Rumah dipindah karena alasan keamanan seperti menghindari abrasi laut yang mencapai pinggir pantai. Terkadang rumah dipindahkan karena pemilik memiliki lahan atau tanah baru. Sebelum rumah diangkat, maka isi rumah harus dikeluarkan terlebih dahulu. Biar barang tidak rusak toh karena proses pengangkatan rumah dan rumah jadi lebih ringan saat diangkat. Lumayan toh, hitung-hitung bisa menghemat tenaga. Upacara adat menjadi rangkaian pembuka acara angkat rumah. Doa dipanjatkan semoga proses angkat rumah berjalan lancar dan lokasi rumah baru bisa menjadi tempat yang penuh berkah bagi sang pemilik. Rumah yang mau diangkat ini adalah rumah milik keluarga Nida. Tarian dan musik diperdengarkan sebagai simbol penyemangat para pemikul rumah ini nantinya. Para mama menari diiringi musik pukul yang sudah dipersiapkan. Proses angkat rumah akan dipimpin oleh seorang ketua yang menjadi pemberi aba-aba alias pemimpin acara. Kami semua mencari posisi untuk memanggul rumah. Semua sisi rumah dan bagian dalam, semua dipanggul bersama-sama. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Video ini merupakan salah satu contoh Kebhinneka Tunggal Ikaan dalam kehidupan sosial.
Selain itu, dalam konteks politik, Indonesia juga memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya adalah semangat perjuangan para pahlawan kemerdekaan yang bersatu padu melawan penjajah demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Semangat ini menjadi terus menjadi dan hidup dalam semangat nasionalisme yang ditanamkan kepada generasi muda. Video tersebut merupakan contoh Kebineka Tunggal Ikaan dalam konteks politik. Dalam bidang agama, Kebhinneka Tunggal Ika tercermin dalam sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia memiliki beragam agama dan kepercayaan, namun masyarakatnya dapat hidup berdampingan dengan damai tanpa adanya konflik agama yang berarti. Ini menunjukkan bahwa meskipun berbeda keyakinan, kita tetap hidup dalam kebersamaan dan saling menghormati. Yan, kasi kung layo-layo natin na masjid mo dahil Jumatan. Sa anay, mereka puro sa iba puro sa kapatid. Pada na yung mundo, kasi sa ato, katakuhan. Video ini merupakan contoh Kebhinneka Tunggal Ikaan dalam bidang agama. Selanjutnya, mari kita singgung tentang nilai-nilai Pancasila, yaitu Pancasila merupakan dasar negara yang terdiri dari 5 sila. Pancasila menggarisbawahi pentingnya keadilan, persatuan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan pentingnya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini tidak hanya mencakup aspek agama saja, tetapi juga spiritualitas dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menggarisbawahi pentingnya menghargai martabat manusia dan memperlakukan semua orang dengan adil. Contohnya adalah dengan semangat keadilan sosial yang tercermin dalam upaya pemberantasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di atas perbedaan. Pancasila menekankan bahwa penting meskipun kita memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya, kita semua adalah bagian dari satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menegaskan prinsip demokrasi dan keadilan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ini berarti bahwa kebijakan dan keputusan negara dibuat berdasarkan musyawarah dan mufakat, serta mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sila yang terakhir adalah sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menegaskan bahwa pentingnya distribusi yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat. Ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan,
serta memastikan perlindungan sosial bagi yang membutuhkan. Contoh nyata penerapan sila-sila Pancasila dapat ditemukan dalam berbagai kebijakan pemerintah, program pembangunan, dan kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera. Kita menjadi bagian penting dalam undang-undang desa. Untuk itu, semua perencanaan pembangunan desa harus dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan masyarakat desa. Program-program pembangunan desa harus dimusyawarahkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam peningkatan pelayanan dasar, sarana prasarana dasar, ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Semuanya menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa untuk 6 tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa Tahunan. Video tersebut merupakan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Terakhir, kita akan bahas tentang nilai religiusitas. Nilai religiusitas sebuah aspek yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman agama dan kepercayaan, meskipun mayoritas penduduknya mengadut agama-agama tertentu, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Indonesia juga dikenal dengan toleransi antar agamanya yang tinggi. Religiusitas dalam konteks Indonesia tidak hanya mencakup praktik keagamaan, tetapi juga sikap menghormati dan menghargai keberagaman agama. Masyarakat Indonesia secara tradisional menghargai perayaan agama yang berbeda. Bahkan seringkali merayakannya bersama-sama tanpa memandang perbedaan keyakinan. Contohnya adalah perayaan Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam, Natal bagi umat Kristen, dan Nyepi bagi umat Hindu, Waisak bagi umat Buddha. Selama perayaan tersebut, masyarakat Indonesia saling mengucapkan selamat dan berbagi kebahagiaan tanpa memandang agama. Ini menunjukkan bahwa meskipun berbeda keyakinan, kita bisa hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Selain itu, nilai-nilai agama juga turut mempengaruhi budaya dan tradisi Indonesia. Misalnya, adanya nilai-nilai kejujuran, sederhanaan, kasih sayang yang diajarkan oleh agama-agama di Indonesia turut membentuk karakter dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesatuan dalam keberagaman, nilai-nilai Pancasila, dan religiusitas merupakan pilar-pilar utama yang membentuk karakteristik manusia Indonesia. Semua nilai-nilai ini berperan penting dalam membentuk identitas bangsa Indonesia yang kuat, toleransi, dan beradab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi gambaran yang jelas tentang kontekstualisasi manusia Indonesia. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.